Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan yang baik sehingga kita masih bersemangat untuk belajar bahasa Arab pada hari ini. Tentu harapan saya kepada para peserta didik supaya kita fokus belajar bahasa Arab itu. Karena bahasa Arab itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam secara khususnya. Kemudian perlu kita juga pahami bahwa di dalam belajar bahasa Arab itu tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tentu kita ini peserta didik harus melatih pendengaran kita untuk mendengarkan suara-suara atau kata-kata yang diungkapkan orang. Harus kita menguasai namanya istimak, menyimak, mendengar kata-kata yang diungkapkan oleh orang atau lawan bicara kita, melatih pendengaran. Yang kedua yaitu tentang masalah al-muhadatsah. Kita ini sebagai peserta didik ini juga harus tahu berbicara, berdialog. Itu harus kita kuasai. Yang ketiga ada al-qiraah. Yang dimaksud dengan al-qiraah yaitu membaca. Seorang peserta didik itu harus menguasai membaca. Bisa membaca literatur Arab yang tidak ada tanda bacanya, atau dalam istilahnya orang mengatakan bahwa bisa membaca kitab gundul, tes yang tidak memiliki tanda baca. Kemudian yang keempat adalah al-kitabah. Al-kitabah adalah menulis. Bagaimana kita ini sebagai peserta didik atau santri bisa menulis kalimat dalam bahasa Arab baik dan benar. Nah tentu saya sudah menjelaskan bahwa ada 4 harus kita kuasai, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Harus dikuasai oleh peserta didik. Nah kita akan masuk kepada materi inti, yaitu masalah Idul Adha. Jadi judul tema kita pada hari ini yaitu Idul Adha, hari raya kurban. Itu judul materi yang kita akan bahas, dan saya menawarkan materi di sini adalah masalah mendialogkan tentang masalah hari raya kurban. Kemudian kita melanjutkan dialog ini. Kalau kita melihat dari tes yang ada di sini yang mengatakan Sara Sa'idun Aisyata fi tariqi ila sholati Aid. Di mana di sini kita terjemahkan Aisyah dikunjungi oleh Said, atau Said mengunjungi Aisyah di jalan menuju tempat untuk melaksanakan namanya hari raya Id. Untuk melaksanakan sholat Id. Nah tentu kita sebagai peserta didik yang saya tadi sampaikan bahwa yang terpenting itu bisa membaca literatur bahasa Arab. Coba kita lihat judul tema Idul Adha. Idul Adha, kata Idul di situ berbaris dhamma. Kenapa berbaris dhamma? Karena posisinya sebagai mubtada. Wa huwa mudaf, posisinya juga sebagai mudaf. Adha, posisinya sebagai mudaf ilaihi. Yang sebenarnya di situ ada hayi, tetapi orang Arab berat
mengucapkannya ya karena kenapa? Karena termasuk isim maksurah. Isim maksurah yang sebenarnya i'rabnya kata ada hadis ini ada mudhaf ilaihi fi mahalli jarri al-kasrah zahirah fi akhirih, yang artinya adalah Idul Adha, hari raya kurban. Kemudian ya kita melanjutkan ya, materi kita ya. Di dalam buku ini yang ditulis tentang Sara Sa'idun Aisyata fitriki ya ila salatil Aid ya. Aisyah ya. Said ya mendatangi Aisyah di jalan ya, menuju untuk melaksanakan salat Aid. Ya. Jadi maknanya di sini ada ya Said yang ketemu Aisyah di jalan ya untuk melaksanakan salat Aid. Ya, kita mencoba melihat struktur ya kata atau kaidah bahasa Arab yang ada dalam kalimat ini. Ya. Sara di situ adalah fi'il madhi mabniyu ala fathah. Ya, kita i'rab pendek materi ini supaya ya kita juga bisa memahami namanya i'rab ya. Supaya kan itu ada kunci itu ya membaca literatur Arab. Ya, kata fa'ilun di sini adalah fa'il. Ya, marfu alam rafi ada masahir fi akhirih. Ya, kata fa'ilun di situ ya damma karena kenapa? Karena posisinya sebagai fa'il. Aisyah ya di situ fathah. Kenapa Aisyah di situ fathah? Karena posisinya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah termasuk ya isim-isim yang mansub. Jadi i'rabnya kata Aisyah di sini Aisyah ya, maf'ul bih mansub alam nasbi al-fathah zahirah fi akhirih. Kemudian ya kata fitriki di sini ya dibaca fitriki, tidak boleh dibaca fitriku karena kenapa? Karena ada harfu jar. Aina harfu jar? Harfu jar itu adalah fi. Makanya dibaca di situ ya fitriki, ya fitriki. Majrur alam terjadi al kasrah zahirah fi akhirih karena kenapa? Karena diganti harfu jar. Ya, ila salati. Jadi situ juga kasrah karena kenapa? Karena di masuki harfu jar. Ya, ini penting ya diketahui oleh peserta didik. Ya, ilmu begini ya, supaya bisa membaca. Karena kalau tidak tahu ilmu ini ya tidak bisa membaca literatur Arab. Kalau tidak ada ya tanda bacanya. Ya, kita artikan ya kata Sara Sa'idun Aisyah fitrati fitrati ila salati ya Said yang mengunjungi Aisyah atau Said ya mendatangi Aisyah di jalan ya untuk melaksanakan salat Aid. Ya, dia bertemu di jalan ya, sama ingin melaksanakan namanya salat Aid. Maksudnya salat di sini adalah salat hari raya. Ya. Kemudian ya terjadi sebuah dialog antara Aisyah dengan Said. Said berkata, "Idul Mubarakun ya ukhti." Idul ya di situ adalah mubtada. Mubarakun adalah khabar berkata Aidun. Makanya juga tanda bacanya di sini damatain. Kenapa damatain? Karena tidak ada dupla ma'rifah. Seandainya ada dupla ma'rifah di situ berarti al-aidun. Ya. Tetapi tidak ada dupla ma'rifah di situ, makanya damatain di situ aidun. Mubarakun. Karena kenapa? Karena masing-masing isim ma'rifah. Ya ukhti. Ianya di sini adalah harfu nida, sementara ukhti di sini adalah munada. Ukhti ya di sini posisinya sebagai munada, artinya orang yang dipanggil ya. Ukhti di sini ya posisinya juga sebagai mudhaf, sementara ti di sini ada yang di situ menunjukkan domir. Domirnya apa? Domirnya di situ adalah anak. Ukhti. Ada domir anak di situ.
fi mahalli jarri al-kasrah ya wa huwa mudaf ilaih. Jadi dia posisinya sebagai mudaf ilaih di situ. Aidun mubarakun ya ukhti, ya. Hari raya yang penuh berkah wahai saudaraku. Ya. Itu artinya ya. Kemudian ya Aisyah menjawab kullu amin ya wa antum bi khair. Ya. Kullu di sini yang mubtada ya. Posisinya juga sebagai mudaf, sementara amin di sini adalah mudaf ilaih. Wa antum bi khair. Ya setiap tahun ya kalian baik aja. Ya itu maknanya. Ya. Makanya ini perlu ya pengusahaan dialog ya. Ini dialog yang terjadi antara Said dan Aisyah. Itu Mubarak ya Yauki ya hari raya penuh berkah wahai saudaraku. Kemudian ya Aisyah menjawab ya kullu ani wa antum bi khair. Ya banyak. Setiap tahun ya Anda baik aja ya. Ya ke bahasa literatnya. Kemudian ya Sa'id aina falaitil aida ya Aisyah. Ya Aisyah tuh ya di situ damai ya. Ya Aisyah tuh karena kenapa? Karena ya bukan mudaf. Kalau di situ mudaf berarti ya Aisyah. Tetapi bukan mudaf maka munadanya itu ya damai. Dia kita lihat i'rabnya aina ya kalau kata aina di sini adalah istifham. Falaiti ya istifham posisinya sebagai mubtada, sementara falaiti di sini ya kalau falaiti di sini kalau tidak ada tanda bacanya bisa dibaca falaita, bisa dibaca falaitu, tetapi di sini ya dibaca falaiti karena kenapa? Karena Said ya bertanya kepada Aisyah. Aisyah ini adalah perempuan, maka tanif itu berbaris kasrah menunjuk bahwa yang ditanya itu adalah seorang perempuan yaitu Aisyah. Ya. Aina falaiti? Ya. Falaiti di sini adalah fi'il madi. Mabni ala sukun wa ittisalu dhamiru anti. Ya bersambung dhamirnya di situ adalah anti. Ya falaiti. Aida ya. Maf'ul bih mansub alam tinasbi al fathah zahirah bi akhirih. Ya begitu biarnya i'rabnya. Ya Aisyah, wahai Aisyah. Ya kita terjemahkan aina shallaitil ida ya Aisyah. Di mana kamu melaksanakan salat hari raya wahai Aisyah. Kemudian Aisyah menjawab ya pertanyaan kepada Sa'id. Falaitu. Ya. Kalau falaitu di sini ada fi'il madi. Mabni ala sukun wa ittisalu dhamiru ta'u. Ya. Ta'u di situ fi mahalli rafin fa'il. Ya ada ta di situ menunjuk dhamirnya ada ana. Ya, falaitu. Aida dari sini maf'ul bih mansub alam tinasbi al-fathah zahirah. Makanya itu fathah kan kenapa? Karena dia sebagai maf'ul bih. Saya melaksanakan salat hari raya fi mal'abi. Ya, fi di sini adalah harfu jar. Mal'abi ya di situ kasrah karena kenapa? Karena dimasuki harfu jar fi mal'abi. Madinati. Ya. Fi mal'abi Madinati. Madinati di sini ya posnya sebagai mudaf ilaihi. Makanya itu kasrah. Ya. Mudaf ilaihi itu ya selamanya majrur. Kalau mudaf ya bisa majrur, bisa marfu, bisa mansub. Ya. Kalau Madinati di sini ya kasrah kan kenapa? Kan mudaf ilaihi. Ya mari kita lihat terjemahkannya supaya bisa memahami isi teks. Sekaligus kita mengurai sedikit masalah i'rab struktur yang kelima yang ada dalam materi ini. Supaya kita ini peserta didik mampu memahami, membaca literatur Arab ya. Salatu Aida, saya telah melaksanakan hari raya Bimal Abil Madinati
di lapangan kota. Itu jawaban Aisyah. Kemudian Aisyah bertanya, wa aina shallaita Ida, di mana kamu melaksanakan salat hari raya? Aina ini ya bentar ya. Kalau shallaita di sini ya fi'il madi bersambung tau fa'il. Dhamir mustatir ya, ada dhamirnya di situ, dhamirnya ala anta. Aida ya maf'ul bih. Di mana kamu melaksanakan hari raya. Ya, kemudian dijawab Said, "Shallaitu Aida fi Maidan." Saya melaksanakan salat hari raya di kota. Ya, di situ dibaca salat itu karena dhamirnya ada ana. Ya, salat itu mabni ala fi'il madi, mabni ala sukun wa ittisalu dhamiru ta. Maksudnya dhamiru ta di sini ya dhamiru ana di situ. Ya. Salat itu ada ana di situ, salat itu. Jumlah ini terdiri dari fi'il wa fa'il. Ya, salat itu Aida ya maf'ul bih. Maksud dalam tinasbi al fathah fi akhirih di Maidani. Ya, di situ Maidani di situ berbeda kasrah karena kenapa? Karena dimasuki harfu jar. Salaitu Aida fi Maidani, fil Maidani. Ya, saya melaksanakan salat hari raya di lapangan. Kemudian ya, kita lanjutkan lagi. Ya, Aisyah man alqa khutbata fi Medan. Ya. Siapa yang menyampaikan khutbah di lapangan? Ya, kalau mang ini ada bentar ya. Kalau alqa ini ya belum madi, khutbata maf'ulun bih. Makanya itu fathah. Fi Medani ya kasrah di situ karena ada harfu jar. Ya, kita menjelaskan kenapa dibaca misalnya tanda bacanya begini ya. Walaupun saya tidak panjang lebar ya mengerap karena kita juga sesuatu ya. Man alqa khutbata fi Medani, siapa yang akan menyampaikan khutbah di lapangan? Kemudian dijawab Sa'id, alqa khutbata fi Ustaz Yusuf. Yang akan menyampaikan khutbah di lapangan yaitu Ustaz Yusuf. Ya. Kalau alqa ini ada domainnya di situ huwa. Ya. Sementara khutbah di sini ya maf'ul bih, ya fihi ya. Fihi di sini menunjuk kepada lapangan. Ustaz di sini ya posisinya sebagai habar mukaddam, sementara di sini ada mubatal muakhar. Makanya kata ustaz di sini adalah dhamma. Yusuf ya di situ juga dhamma. Kenapa Yusuf dhamma di situ? Karena posisinya sebagai badal. Ya, itu badal itu ya. Kayak itu Yusuf, Ustaz Yusuf. Yang akan menyampaikan khutbah di lapangan yaitu Ustaz Yusuf. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Aisyah, ma maudu'ul khutbati? Apa judul khutbahnya? Ya, kalau ini ada istifham. Maudu'u khabar. Sekaligus khususnya sebagai mudhaf. Sementara kata khutbati di sini adalah mudhaf ilaih, makanya itu kasrah. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa mudhaf itu sudah majrur. Ya, kalau mudhaf ya bisa mansub, bisa majrur, bisa marfu ya. Artinya adalah apa judul khutbahnya? Kemudian Sa'id yang menjawab ya. Maudu'uha qissatu Ibrahim ya. Judul khutbahnya adalah sejarah Nabi Ibrahim
wa banihi Ismaila, dan anaknya ada Ismail. Ya. Kalau mauduha di sini adalah mubtada, satu khabar ya. Kemudian damirnya maudu hadis itu menunjuk pada khutbah. Menunjuk pada khutbah ini. Yang satu khabar ya, cerita Ibrahimah wa banihi Ismaila. Ya, Ismaila di sini ya alaihima. Dari situ fathah karena kenapa? Karena ya termasuk isi mamnu nasfarfi alaihima. Ya, human sini menunjuk pada Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Judul yang khutbahnya adalah sejarah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihissalam. Kemudian Aisyah melanjutkan pertanyaannya, aina sahabata ba'da salatil Aid? Di mana kamu pergi setelah melaksanakan salat hari raya? Ya, kalau Aida tentu istifham ya. Kalimat tanya. Kalau sahabta adalah fi'il madi mabni ala sukun wa ittisalu dhamiru anta fi mahalli rafin fa'il. Jadi jumlah ini terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya, ada dhamir di situ. Dhamir anta. Bada ya. Kalau bada di sini termasuk farkun makan ya. Bada termasuk farkun ya, farab atau disebut maf'ul fi. Maka kata bada di situ juga fathah karena kenapa? Karena dia sebagai maf'ul fi. Ya, mansub alam nasbi al-fathah suara fi akhirih wa huwa maf'ul fi. Ya, posisinya juga sebagai mudhaf dari kata salati. Dan salati di situ ada mudhaf ilaih, makanya itu kasrah. Mudhaf dari kata ba'da. Aidi ya mudhaf ilaih dari kata salati. Aidi, makanya cuma majrur. Sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa mudhaf ilaih itu adalah selamanya majrur. Kalau mudhaf ya bisa majrur, bisa mansub, bisa marfu ya. Yang artinya kalimat ini adalah aina sahabta ba'da salatil aidi. Ya, di mana kamu pergi setelah salat hari raya. Jawabannya Sa'id ya, sahabatu ba'da salatil aid ila usrati. Ya. Kita coba lagi mengirap dari kata Sabtu ini. Sabtu mabni ala sukun wa ittisalu dhamiru ana ya, fi mahalli rafin fa'il. Ya. Jadi Sabtu ini adalah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Ba'da salati, kalau ba'da yaitu sarfun, makanya situ fathah karena posisinya sebagai maf'ul fi. Ba'da maf'ul fi mansub alam nasbi al-fathah zahirah wa huwa mudhaf, artinya juga sebagai mudhaf. Sementara kata salati di sini adalah mudhaf dari kata ba'da, makanya salati di sini kasrah majrur alam tijarri al-kasrah zahirah fi akhirih. Ini perlu diperhatikan ini. Salati yang mudhaf dari kata ba'da ini ada mudhaf. Ini mudhaf dari kata salati. Hanya di situ kasrah ya. Ila usrati, ila ini adalah harfu jar. Usrati di sini ya berbaris kasrah juga, posisinya sebagai mudhaf kan kenapa? Karena ada ila. Ya. Usrati di sini ada ya, yang nisbah ya, kalau tidak salah. Di situ dhamirnya adalah ana. Fi mahalli jarin ya al-kasrah bahwa mudhaf ya, posisinya sebagai mudhaf ilaih. Usrati, saya telah pergi sesudah salat hari raya ke keluarga saya, yaitu artinya mungkin. Kemudian ya Aisyah melanjutkan ya pertanyaannya, hal tahsabu ilal maidani litas baha adhiyata.
hal ini ya termasuk ala istifham, isim istifham. Tashabu ya fi'il mudhari. Fi'il mudhari marfu alam tirafi ada masalah rafi akhiri wa ittisalu dhamiru anta. Jadi ada dhamir anta di situ. Ya, jumlah ini terdiri dari fi'il wa fa'il. Ya, kenapa? Karena ada anta. Ya di situ dhamirnya anta. Ila maidani ya ila di sini al harfu jar. Maidani ya dibaca kasrah di situ kenapa? Karena dimasuki harfu jar. Ila. Litasbah ada hiyata ya litasbah di sini ya menasab fi'il mudhari kenapa? Karena dimasuki harfu nasab. Aina harfu nasab? Harfu nasab ada li, ada an di situ tersembunyi. Ya menurut kaidah bahasa Arab makanya di fathah kata litasbah maka fi'il mudhari di situ ya fathah kenapa? Karena lamnya di sini ada termasuk ya harfu nasab, dikira-kira ada an di situ. Li'an tasbah ada hiyata. Ya begitu. Ya jadinya. Ada hiyata di sini adalah ya maf'ul bih maksud dalam nasbi al-fathah fi akhirih. Ya. Makanya hiyata di sini fathah ya. Itu mungkin i'rab pendeknya. Kemudian yang kita artikan hal tashabu ila maidani li tasbaha adhiyata. Apa kamu akan pergi ke lapangan untuk ya, memotong kurban? Ya, adhiyata itu artinya kurban ya. Menyembelih kurban. Ya. Kemudian ya Sa'id yang menjawab, "Na'am, ya. Ashabu ilaihi li asbaha adhiyata." Ashabu di sini adalah termasuk fi'il mudhari. Wa ittisalu dhamiru ana fi mahalli rafin fa'il. Jadi jumlah ini adalah terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya kalau ilaihi harfu jar. Kalau hi di sini adalah dhamir yang menunjuk pada medan. Ya, saya akan pergi ke lapangan. Lihat bahan. Ya. Di situ benar-benar fathah karena kenapa? Karena lam di sini adalah termasuk harfu nasab ya, menasab fi'il yang mudhari. Makanya di situ dibaca li asbaha. Ada an di situ. Yang sebenarnya ya kalau kita melihat daripada kata ini ada sebenarnya ada di situ li'an asbaha, begitu sebenarnya dari kalimatnya, dari katanya. Ada hiyatan yaitu adalah maf'ul bih maksud dalam tinasbi al-fathah rafi akhiri. Makanya kata al-hiyata di sini maksud ya. Ya. Kita artikan dulu. Ya. Ya, Sa'id, na'am ya. Saya akan pergi ke lapangan untuk ya menyembelih kurban. Ya mungkin itu yang sempat saya sampaikan dan saya juga menjelaskan ya sedikit tadi masalah i'rabnya ya supaya kita ini sebagai peserta didik mampu membaca karena apabila kita tidak bisa meng'irab ya tentu ya sangat susah untuk ya membaca literatur Arab padahal ya untuk menguasai bahasa Arab itu ada 4 komponen yang harus dikuasai oleh peserta didik. Pertama adalah yang mendengar, bagaimana melatih pendengaran. Kemudian muhadasah, berbicara, ya, bagaimana kita berbicara, berdialog di antara teman, yaitu harus lancar ya. Kemudian al-qiraah, membaca, yaitu itulah tadi saya jelaskan i'rab daripada tulisan-tulisan yang ada di dalam materi kita ini, ya seperti misalnya ba'da salati, kenapa kasrah di situ? Ya saya jelaskan tadi, ya karena maksudnya sebagai budak-budak lehi. Ya. Itu salah satu contoh yang saya berikan. Ya, penting itu membaca, berusaha membaca. Karena kenapa? Karena kita juga akan ya
menguasai memahami bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Quran. Tanpa ilmu ini ya susah. Juga kita memahami Al-Quran dan hadis yang merupakan ya ajaran penting ya di dalam agama kita. Kemudian itu kitabah artinya menulis ya. Dan menulis ini juga ya sangat penting. Ya khusus misalnya kalian ini anak MTS yang juga bisa menyusun kalimat pendek ya, memang saja belajar yang begitu. Ya, mungkin itu yang sempat saya sampaikan ya pada kesempatan ini. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya ya bagi kita semua. Yang mana kita menutup ya pembelajaran ini dengan mengakhiri dengan membaca surah Al-Fatihah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.